Hola, salam sukan, salam serumpun. Kali ini tidak apa-apa bagi tim nasional Harimau Malaya Malaysia walaupun harus kalah di kandang lawan The Golden Star dengan skor 0-3. Paling tidak seenggaknya bisa memberikan perlawanan yang begitu sengit. Terbukti dari beberapa tembakan yang dilepaskan oleh kedua-dua pasukan ini cukup berimbang, 18 berbanding 16, namun hanya 3 yang mengarah on target bagi Malaysia dan sekitar 8 tendangan mengarah ke gawang Malaysia dari Vietnam. Itu tidak ada masalah, memang wajar. The Golden Star ini adalah tim yang terbaik saat ini di Asia Tenggara, selain daripada Thailand ya. Karena dari segi FIFA ranking pun mereka menempati 96 dunia saat ini. Tim nasional Vietnam, asuhan Park Han-seo dari Korea Selatan. Walaupun pelatih juru latih sama-sama dari Korea Selatan, tetapi kualitas pemain itu tidak dapat dipungkiri. Karena biar bagaimanapun Malaysia ini tampil dengan pemain-pemain baru debut, yang artinya secara organisasi itu masih belum terbentuk dengan rapi. Chemistry itu belum benar-benar terbentuk sebagaimana pemain lama. Walaupun pemain lama pun juga kerap kali kalah ketika bertemu dengan Vietnam. Walaupun masih bisa mengimbangi terkadang ya. Memang tim nasional Vietnam ini tidak hanya Malaysia, bahkan tim nasional Indonesia, Singapura, bahkan Thailand sendiri kewalahan dengan gaya permainan cepat, sporadis dan agresif dari tim nasional Vietnam ini. Mereka itu tahu kapan mendelay permainan, kapan bermain efektif, kapan bermain agresif, menyerang dengan sangat begitu jitu hingga memporak-porandakan pertahanan lawan. Kita harus paham dulu dari segi permainan memang Vietnam unggul, tetapi dari segi mentalitas Malaysia ini memang ya tidak dikatakan buruk karena mereka bermain di tengah pendukung supporter daripada Vietnam, penyokong Vietnam yang begitu masif dukungannya di Stadium Nasional Maidin ini. Tetapi kalau saya lihat agak teruk juga ya lapangan dari Padang daripada tim nasional Vietnam ini, Maidin National Stadium. Tetapi itu tidak menjadi alasan juga karena kedua-dua tim bermain di lapangan yang sama. Nah, kalau dilihat itu tadi sempat ada harapan dari tim nasional Malaysia ketika masih di menit sekitar 28 itu Van Toan, Nguyen Van Toan itu terkena kartu merah red card ya. Saat itu saat itu Vietnam sedang unggul, Malaysia yang tertinggal dengan skor 0-1 dan Malaysia mulai menekan hingga akhir laga paruh babak pertama ini yang tidak dapat dikonversikan menjadi gol, tidak dapat dijadikan keuntungan yang benar-benar terwujud dari tim nasional Malaysia untuk bisa menyamakan skor. Tetapi tim nasional Vietnam ini kita bisa lihat bahwa dari gaya permainan ketika tertinggal satu pemain, mereka tidak panik. Tapi permainan mereka juga tidak rapih, tidak begitu rapih. Tim nasional Vietnam ini seperti kehilangan arah ketika bermain dengan 10 orang. Tetapi karena Park Hang-seo belum memberikan instruksi secara langsung, begitu turun minum, semua komposisi dirubah sehingga makin menyulitkan tim nasional Malaysia untuk bisa membongkar pertahanan dari tim nasional Vietnam itu sendiri. Ya, ada satu pemain Malaysia yang menarik perhatian saya, salah satunya adalah Mohairi Ajmal, pergerakannya begitu efektif, tetapi tembok terakhir daripada Dan Phang Lang, ya, penjaga gawang, penjaga gol daripada tim nasional Vietnam ini begitu baik karena caps dia juga sudah lumayan dan dia juga punya pengalaman bermain di Piala Asia 2019 kemarin ya. Itu Dan Phang Lam memang sudah terbiasa terkena tekanan, sempat kehilangan menit bermainnya digantikan oleh Tran Nguyen Man, tapi kali ini kembali lagi ke tim nasional Vietnam mengambil kepercayaan daripada Park Hang-seo dari Vietnam. Nah, apa-apa benda sebagai penyokong Malaysia kita harus menerima kekalahan ini, dan ini adalah tim baru, tim yang baru dibentuk, yang mana boleh jadi ini adalah proyeksi untuk melapisi tim utama yang nanti dipersiapkan untuk kelayakan Piala Asia. Tetapi biar bagaimanapun, jadikanlah turnamen ini sebagai pengasah mental ya, agar ketajaman tim nasional Malaysia ini bisa teruji, sehingga tidak mesti mengandalkan pemain-pemain utama. Jikalau pemain utama tidak dapat membela negara, masih ada pemain-pemain skuad kebangsaan yang sekarang ini untuk melapisi mereka. Ya, mereka juga tidak bermain buruk, mereka bermain begitu baik di tengah tekanan sebelum akhirnya lagi-lagi kontrol emosi ya, emosi yang tidak perlu itu di luar kotak penalti sebenarnya karena itu di posisi off. Tetapi banyak wasit yang memberikan pendapatnya, salah satu wasit memberikan pendapatnya bahwa itu disahkan menjadi penalti adalah keputusan yang tepat karena kondisi itu masih play on walaupun pemainnya yang off dari padang ya, sehingga diberikan ganjaran penalti karena itu berbahaya ya, menendang kepala saat sudah di luar itu. Karena sebelumnya saya sempat bertanya-tanya, apanya yang penalti, apanya yang harus diberi hukuman penalti, sedangkan itu di luar garis. Tapi ya, apa-apa benda, keputusan dari wasit asal Jepang ini sudah tepat dan memberikannya. Dan dari situlah ketika Koeng Ngok Hai, kapten mereka, mencetak gol, menggandakan keunggulan menjadi 2-0, tim nasional Malaysia benar-benar kembali ke awalnya. Mereka mulai kehilangan keagresifannya sebagaimana pada saat bermain masih 11 orang tadi. Karena 10 melawan 10, tim nasional Vietnam cukup kuat mentalnya, apalagi mereka didukung dengan skill-skill yang berkualitas efektif ketika pas-pas mereka ini loh yang efektif.
yang patut untuk diwaspadai dan dicontoh oleh mana-mana pemain Asia Tenggara. Ya, di sini saya ketika menang, tidak hanya ketika Harimau Malaya menang saya mengulas, tapi ketika kalah pun saya akan mengulas sebagaimana apa yang telah berlaku dan tanpa merendahkan atau menyindir mana-mana pihak. Bahwa kekalahan ini pure murni kekalahan eh, karena faktornya sudah jelas, quality daripada pemain Vietnam, siapa yang tidak mengakui, semua mengakui bahwa permainan tim nasional Vietnam ini memang di atas rata-rata tim Asia Tenggara. Dan sudah cukup baik tim nasional Malaysia ini main dengan sungguh-sungguh. Salah satu penjaga gawang mereka bisa mengimbangi penjaga gawang daripada Vietnam. Dan Phang Lam yang bagus itu diimbangi dengan save berkualiti daripada penjaga gol daripada Malaysia itu tadi. Ya, Sihan. Itu baik beberapa penyerapatan beliau ini. Jikalau tiada ada Sihan, mungkin Malaysia sudah ketinggalan banyak gol. Ya, tetapi apapun yang telah berlaku patut diterima dan semoga fans daripada Malaysia ini lebih pintar dan berlapang dada menerima kekalahan ini. Tinggal fokus ke pertandingan berikutnya melawan Singapura, karena bukan tidak mungkin ini menaikkan kepercayaan diri dari tim nasional Singapura itu sendiri. Melihat tim nasional Malaysia kehilangan satu punggawanya, artinya ada rongga di situ yang mana harus dilapisi dengan pemain lain, dan apalagi menderita 3 gol yang cukup besar ya, 3 gol selisih golnya ini. Dan saya khawatir tim nasional Singapura ini bermain begitu baik ketika melawan Malaysia nanti. Itu yang perlu diwaspadai daripada tim nasional Malaysia. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. See you.